Halo teman-teman developer, dasar tipe data di Haskell sudah kita pelajari di video sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan dengan hal-hal terkait function di Haskell. Kita mulai dengan function definition. Di Haskell, fungsi bisa kita buat dengan paling dasar seperti misal double, kemudian ini integer, ini juga integer. Kemudian juga double x sama dengan x kita kalikan dengan 2. Oke? Ini mungkin tampak cukup aneh dari function definition yang umum kita ketahui di bahasa pemrograman yang lain. Jadi di sini, pada baris pertama, ini adalah type signature ya, di mana kita definisikan bahwa double ini adalah fungsi dengan argumen bertipe integer dan returnnya juga bertipe integer. Dan simbol double colon, double titik 2 ini, itu sebagai penanda tipenya dari fungsi double ini. Dan baris kedua ini, barulah kita masuk ke bagian inti fungsinya. Dan di sini kita panggil si fungsi double dengan argumen x, yang mana kita kalikan nilainya dengan 2, seperti itu. Karena di Haskell body functionnya adalah berupa expression, jadi tidak ada return keyword, titik koma, dan bahkan curly braces untuk function definitionnya. Oke, kita sudah cukup paham dengan cara kerjanya, lalu untuk menggunakannya cukup mudah, hanya dengan memisahkan nama fungsi dan value yang ingin kita proses. Misal, saya define di sini result double function, kita kasih angka 5, maka ini akan menghasilkan output 10. Oke, saya akan tambah mungkin fungsi baru di sini. Saya buat add begitu, in, kemudian in. Oke, ini adalah add x y sama dengan x ditambah y, seperti ini. Untuk sekarang kita abaikan dulu terkait dengan multiple row yang ini. Oke, selanjutnya penggunaan parenthesis di Haskell cukup unik sih. Dari fungsi yang ini tadi bisa kita buat seperti semisal saya print di sini ya double 5, lalu juga di sini saya mau kasih add 3 ditambah 7 lah begitu ya. Jadinya dia 20. Oke. Ya. Lalu kita mau manfaatkan hasil dari sebuah fungsi yang ada menjadi value untuk fungsi yang lain, itu bisa banget. Semisal kita buat double yang di sini itu menjadi add, ini adalah double add 3, 7, seperti ini. Ini bisa. Dan ini akan menghasilkan output 20. Begitu. Ini saya komen juga tidak ada yang error. Parenthesis di sini penting ya, karena prosesnya akan didahulukan dan barulah hasil yang didahulukan itu akan dimanfaatkan oleh fungsi lainnya yang ada di dalam fungsi tersebut. Yang dalam kasus ini adalah fungsi double. Lalu juga ada kaitannya dengan operator ya, semisal 5 ditambah 3, begitu. Kemudian juga dalam kurung ditambah 5, 3, seperti ini. Ini keduanya menghasilkan 8. Oke, ini keduanya akan menghasilkan angka 8. Seperti ini. Dan di Haskell operator plus yang di sini, ini pada dasarnya adalah fungsi ya. Ini tidak berfungsi karena memang bukan tempatnya. Jadi pada baris pertama di sini, kita mungkin tentu sudah sangat paham. Namun pada baris kedua, kita wrap atau kita bungkus operator plus di dalam parenthesis. Di Haskell, bentuk seperti ini normal dan tetap menghasilkan output yang sesuai. Bahkan jika kita bisa mengubahnya, ataupun jika kita ubah begitu ya, kita ubah seperti 5 backtick add, kemudian di sini 3. Ya, ini juga bisa seperti itu. Lalu di Haskell ada yang namanya carrying ataupun partial application yang merupakan salah satu fitur unik Haskell. Kembali kita lihat fungsi yang kita buat di sini, add, Di sini kan tampak ada 2 arrow nih. Apakah ini maksudnya ada 2 argumen? Jadi, di Haskell pada dasarnya setiap fungsi hanya perlu 1 argumen saja. Lalu untuk contoh yang ini, contoh fungsi add ini, untuk memudahkan kita memahaminya, kita wrap menjadi seperti ini. Kita wrap menjadi seperti ini. Dengan begini kita bisa mudah memahami kalau fungsi add dengan argumen bertipe integer dan mereturn fungsi lain yang juga memiliki argumen bertipe integer dan mereturn integer juga. Seperti itu. Bentuk seperti inilah yang disebut carrying, dan bentuk dasarnya bisa kita gambarkan semisal add 5 begitu.
ini integer, kemudian ini integer, ini bentuk contohnya, lalu add 5, ini add 5, ini add 5, oke, dan juga result sama dengan add 5, di sini adalah 10, dan ini akan menghasilkan 15. Seperti ini contohnya. Oke, saat kita panggil add 5, yang di sini, kita tidak gunakan semua argumen yang dibutuhkan. Kita hanya pakai satu argumen saja. Dan dengan ini, fungsi yang baru akan standby dengan nilai 5 di sini. Dan menunggu data nilai untuk argumen kedua diberikan. Barulah semua proses dijalankan hingga selesai. Seperti itu. Seperti inilah cara kerja carrying atau partial application. Bentuk fungsi seperti ini sangat berguna untuk case tertentu. Seperti misalnya kita punya sebuah data list, dan juga kita mau menambahkan sejumlah 5 sebagai contoh untuk setiap elemennya, maka kita bisa dengan mudah melakukannya dengan map add 5 mylist begitu. Menarik kan? Semisal kayak map add 5, kemudian di sini mylist sebagai contoh begitu. Seperti ini cukup mudah jadinya. Lalu pada saat tertentu kita mungkin perlu sebuah fungsi yang spesifik untuk melakukan suatu operation tanpa perlu mendefinisikannya. Untuk kasus seperti ini, kita bisa manfaatkan yang namanya lambda function. Bentuknya bisa kita buat seperti ini, x, kemudian ini adalah x dikali dengan 2, seperti ini. Simbol backslash, backslash ini sebenarnya merujuk ke karakter huruf Yunani lambda sih begitu. Namun karena keyboard yang kita pakai tidak punya karakter tersebut begitu, maka kita gunakanlah karakter backslash begitu. Jadi ada Yunani lambda, itu karakternya kan nggak ada tuh di keyboard. Nah, kita manfaatkan dengan backslash ini. Dan untuk contoh kode ini bisa kita baca dengan sebuah fungsi dengan argumen x dan mereturn x yang dikalikan 2 untuk hasilnya. Seperti itu. Juga untuk lambda ini bisa kita define dengan nama tertentu. Semisal double to begitu ya. Ini adalah lambda x, kemudian x dikali 2 seperti ini, kemudian add di sini, add 2 saja, x, y, kemudian juga ini panah x ditambah y, seperti ini. Oke. Faktanya jikapun kita membuat seperti yang contoh di atas ini tadi, double x begitu, ataupun di sini tidak menggunakan lambda begitu ya. Semisal ini saya hapus begini bentuknya. Hasil sendiri akan mengubahnya itu ke lambda begitu. Dan lambda dan untuk lambda function ini cukup umum digunakan dengan high order function yang dimana sebuah fungsi mengambil fungsi lain sebagai argumennya. Semisal saya ada buat di sini map lambda x panah x dikali 2. Kemudian di sini adalah listnya 1, 2, 3 begitu. Maka di sini kita akan menghasilkan 2, 4, dan 6 seperti ini. Ini 6. Ya. Di contoh ini map memanfaatkan lambda function. Digunakan di setiap elemen list yang ada di sini yang kita define dan menghasilkan output yang sesuai yaitu 2, 4, 6 karena setiap elemennya kita kalikan dengan 2 seperti itu. Ini tadi lambda ya. Ini lambda. Dan ini juga lambda. Ya, ini saya komen saja. Di contoh ini, yang pasti untuk lambda itu cukup mudah dipahami, hanya dengan kita ketahui melalui karakter backslash ini, seperti itu. Selanjutnya, saat fungsi yang kita buat menjadi lebih kompleks, begitu ya. Dan untuk kondisi-kondisi tertentu, kita bisa manfaatkan helper yaitu dengan where clause. Sebagai contoh, saya define di sini BMI begitu untuk body mass index begitu. Ini body details, misal double, ini adalah string. Ini string dan ini adalah kecil. Lalu BMI tel ini kita kasih weight, semisal weight dan height. Dan juga di sini BMI-nya kecil dari 18,5 semisal. Itu sama dengan underweight. Lalu juga kita mau di sini beberapa diantaranya itu ada 25,0. Di sini semisal dia normal. Lalu di sini overweight dan di sini
obese. Lalu angkanya kita ubah, di sini normal 25, overweight 30,0 harusnya, dan di sini bukan angka lagi tapi kita bisa manfaatkan yang namanya otherwise seperti itu, dan kita pakai where BMI ini weight bagi height, oke, kemudian 2 ya. Kita misalkan dengan fungsi BMI ini body mass index begitu, ini yang sederhana banget. Tampak di sini fungsinya kita gunakan beberapa kali, tapi kenyataannya adalah fungsi BMI ini hanya diproses setelah where clause yang di sini. Dan yang pasti where clause ini akan selalu ditempatkan paling akhir. Oke, sorry, ini adalah BMI. Ini saya salah. Ini BMI, ini juga BMI, ini juga BMI. Ini BMI, ya seperti ini. Oke, juga kita bisa define beberapa helper ya dalam where clause. Semisal begitu. Ini saya kasih where di sini BMI weight, sorry, ini sudah ada. Ya, ini segini, semisalnya 18,5, lalu juga bisa kita kasih normal, ini 25,0. Ya, ini juga bisa kita buat seperti ini. Oke, di Haskell juga ada let expression yang mirip seperti where clause, tapi cara kerjanya berbeda. Misalkan kita buat contoh seperti di sini saya define cylinder, ini double, lalu ini adalah double, dan ini juga double karena dia cylinder. Cylinder di sini kemudian kita panggil R dan H. Oke, kita misal define let side area ini 2 dikali dengan P semisal, terus ada R, kemudian ada H juga di sini, tinggal kemudian kita kasih top areanya P dikali dengan R, kemudian di sini adalah 2. Oke, kemudian tinggal kita in di sini side area, ini side area plus 2 dikali dengan top area. Ya, ini sampel saja karena ini tidak berfungsi. Ya, saya belum define P-nya. Dan dari contoh ini berbeda dengan where clause ya, yang ditempatkan di paling bawah begitu. Dengan let kita perlu tempatkan lebih dulu di sini di paling atas. Oke? Dan barulah kita bisa gunakan setelah in keyword yang ada di contoh ini. Oke? Contoh lain yang mungkin akan sering kita temukan dan gunakan adalah di dalam list comprehension, seperti semisal ini akan cukup sering kita temui square, ini square semisal begitu, x dikali x, kemudian in square ditambah square, kemudian ini x kita kasih 1 hingga 5 begini. Ya, ini cukup sering akan nantinya kita temukan seperti itu. Dari contoh-contoh ini tadi kita sudah lihat karakter pipeline kan yang seperti ini. Jadi ini adalah Haskell guard yang gunanya untuk handle kondisi logic program. Yang misal lagi saya define grade function di sini integer, ini adalah string. Lalu untuk grade-nya ini kita kasih score semisal ini score semisal skornya itu berapa ya? Besar sama dengan 90 mungkin ya. Ini dia akan mendapatkan nilai A gitu. Dan ini besar dari 80, maka dia mendapatkan nilai B. Dan langsung saja kita kasih otherwise, semisal otherwise begitu. Ini kita kasih nilai F seperti ini. Untuk setiap guard adalah boolean, oke, dengan nilai true ataupun false. Proses yang berjalan yaitu berurut dimulai dari paling atas hingga ke paling bawah, dan mengeksekusi yang pertama dengan hasil true, lalu untuk otherwise di sini di keyword ini adalah nama pengganti dari Haskell yang nilainya true, begitu sih. Dan untuk hal ini kita perlu menyusun urutan kondisinya dengan hati-hati agar hasil outputnya bisa sesuai, karena dia berurut dari atas hingga ke paling bawah begitu. Dan yang terakhir ada case expression yang bisa kita gunakan untuk pattern matching. Semisal saya define di sini describe list, di sini adalah A, lalu ini adalah returnnya string. Kemudian ini di sini
describe list. Di sini saya kasih XS, misalnya the list is, saya plus di sini case XS of, lalu saya define di sini, misalnya empty, begitu ya. Ini misal empty, kemudian kita kasih X di sini. Semisal ini adalah a single list, semisal, lalu juga di sini XS, dia di sini kita kasih a longer list. Seperti ini contohnya. Di sini case expression menggunakan value dari XS, oke, lalu menjalankan proses pattern matching-nya mulai dari yang di sini, matching ke empty list, kemudian matching ke list dengan satu elemen, dan XS di sini, oke, berarti catch all untuk matching ke sisa yang lainnya, seperti itu. Sama halnya dengan guard, proses berjalan berurutan dari atas hingga ke bawah. Contoh ini juga bisa dibuat dengan guard atau bahkan dengan function definition. Sebagai contoh, kita define describe list, begitu. Oh enggak, ini des list XS, begitu ya. Kemudian kita kasih semisal guard di sini null XS empty, begini, oke. Kemudian juga ini untuk length, semisal XS-nya sama dengan 1, yang sama dengan dia adalah singleton, begini. Dan tinggal kita kasih otherwise, di sini adalah longer, ya. Ini longer. Ini juga bisa kita define seperti ini dengan guard, dan dengan case atau pattern matching itu bisa kita define seperti XS case XS of, lalu oh ya, ini sudah ada, tapi ini sebentar, ini saya tinggal copy saja, kemudian ini case-nya langsung seperti ini. Yap, contohnya akan jadi seperti ini. Untuk pattern matching lebih baik digunakan destructor complex data structure maupun yang berkaitan dengan expression, ya. Jadi saya kira mungkin inilah dasar terkait function yang bisa kita lakukan di bahasa pemrograman Haskell. Masih ada banyak lagi penggunaannya yang bisa teman-teman temukan di dokumentasi resminya. Dan di video selanjutnya saya rasa kita akan lihat sedikit tambahan tentang pattern matching yang sudah saya mention di video ini, yang tidak banyak hal yang saya bisa jelaskan karena terlalu panjang, begitu. Saya kira sekian dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.